Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firzana Fatilana dengan NIM 2511212031. Saya dari IKM kelas A3 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran dari Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM dalam upaya pencegahan masalah kekurangan gizi yang ada di Indonesia. Dan juga saya akan menjelaskan atau menjabarkan terkait bagaimana kontribusi saya pada upaya tersebut. Seperti yang kita tahu bahwasannya sekarang ini masalah gizi masih menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia, terutama pada kelompok ibu hamil, balita, dan juga remaja. Nah, dampaknya ini tidak hanya berakibat kepada pertumbuhan fisik saja, tetapi juga pada perkembangan kognitif, kemudian produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan nantinya. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting dan juga strategis. Nah, jadi mengapa sih peran SKM itu sangat penting dalam upaya pencegahan masalah gizi yang ada di Indonesia? Alasannya yang pertama yaitu tadi, masalah gizi di Indonesia ini masih menjadi masalah yang banyak dan juga perlu penanganan yang lebih. Yang kedua, SKM ini bisa menjadi penghubung kerjasama antar lintas sektor. Yang ketiga, program gizi hanya bisa sukses apabila dikelola dengan baik. Yang keempat, SKM ini bisa menjadi penghubung antara kebijakan dengan lingkungan atau dengan masyarakat langsung. Dan yang terakhir adalah Indonesia ini butuh pendekatan secara preventif dan bukan secara reaktif. Maka alasan-alasan inilah yang mengakibatkan peran dari SKM itu penting dalam upaya pencegahan masalah gizi yang ada di Indonesia. Nah, jadi apa aja sih peran dari SKM ini dalam upaya pencegahan dari masalah kekurangan gizi yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama, ada sebagai promosi gizi dan juga edukasi pengasuhan gizi, di mana contohnya yaitu SKM menyelenggarakan program edukasi kepada keluarga, khususnya ibu tentang pentingnya empasi atau makanan pendamping ASI. Kemudian juga ada asupan nutrisi mikro dan makro, dan juga pola makan seimbang di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, contoh penelitiannya yaitu edukasi pentingnya peran keluarga terhadap pemberian empasi sebagai upaya pencegahan stunting. Ini menunjukkan bahwasannya edukasi keluarga itu bisa meningkatkan pemahaman ibu tentang empasi dan mengurangi risiko stunting. Nah, lewat edukasi ini, SKM bisa membantu mengubah kebiasaan makan keluarga menjadi lebih baik dan lebih bergizi sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan dampak nyatanya? Berdasarkan penelitian di Kabupaten Sumedang, kegiatan yang dilakukan yaitu pendampingan kader KIA melalui penyuluhan gizi, pelatihan penyuluh, dan juga pembinaan rutin kepada ibu hamil, serta juga ibu balita. Nah, kader ini dilatih menyampaikan materi stunting, empasi, dan juga tanda bahaya gizi, serta praktik pemberian makan yang benar. Dampaknya, kapasitas kader meningkat. Kemudian edukasi di posyandu menjadi lebih aktif, dan keluarga menjadi lebih cepat mengenali risiko stunting sehingga pencegahan bisa dilakukan sebelum kondisi menjadi semakin memburuk. Peran yang kedua, yaitu deteksi dini dan pemantauan status gizi. SKM terlibat dalam kegiatan monitoring pertumbuhan anak seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi atau panjang, serta penilaian Z-score. Nah, melalui posyandu atau kegiatan kesehatan masyarakat lainnya. Nah, dengan pemantauan rutin ini, masalah gizi seperti kekurangan gizi atau risiko stunting bisa dideteksi lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Peran yang ketiga, yaitu advokasi sanitasi dan lingkungan sehat. SKM mendorong perbaikan sanitasi seperti toilet dan juga air bersih, kemudian juga kebiasaan cuci tangan, karena sanitasi yang buruk juga sangat berkaitan dengan infeksi, yang kemudian bisa memperburuk status gizi anak. Nah, SKM ini dapat mengorganisir edukasi lingkungan sehat, kampanye kebersihan, dan juga kolaborasi dengan pemerintah atau desa kelurahan untuk memperkuat lingkungan dan pendukung gizi. Dengan lingkungan sanitasi yang lebih baik, risiko infeksi menurun sehingga penyerapan nutrisi anak menjadi lebih optimal. Untuk peran yang keempat, yaitu kolaborasi lintas sektor dan juga intervensi sensitif gizi. Masalah gizi ini terutama stunting ya, bukan hanya soal kekurangan makanan, tetapi juga berkaitan dengan kemiskinan, sanitasi, pendidikan, dan juga akses pangan.
Nah, SKM ini memainkan peran koordinatif nih untuk menghubungkan sektor kesehatan, pemerintahan lokal, pertanian, dan juga masyarakat itu sendiri. Dalam banyak pengabdian masyarakat, SKM mendorong penggunaan pendekatan gizi sensitif bukan hanya seperti gizi spesifik ya, seperti advokasi kebijakan lokal dan juga lingkungan pendukung. Nah, untuk peran yang kelima, edukasi remaja dan juga generasi muda. SKM ini menyasar kepada remaja, terutama remaja putri, karena mereka adalah calon ibu dan perilaku gizi mereka sekarang akan berpengaruh ke masa depan atau generasi berikutnya. Dengan melibatkan remaja, SKM ini bisa menciptakan generasi pemula gizi baik yang bisa mendorong pola hidup sehat dari awal. Untuk peran yang terakhir, yaitu ada perencanaan program gizi berbasis data. SKM ini menyusun perencanaan program gizi menggunakan hasil survei, penilaian status gizi, dan juga kajian epidemiologi. Tujuannya yaitu supaya intervensi gizi lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Baik teman-teman, itu tadi terkait peran SKM dalam upaya pencegahan terkait masalah kekurangan gizi yang ada di Indonesia. Nah, lalu apa saja sih kontribusi yang bisa saya lakukan dalam upaya-upaya tadi? Nah, yang pertama yaitu terkait promosi gizi dan juga edukasi masyarakat. Yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu saya bisa mulai mengikuti kegiatan penyuluhan gizi di posyandu, puskesmas, atau juga kegiatan KKN. Kemudian juga saya bisa berlatih untuk membuat materi-materi edukasi sederhana seperti slide, juga leaflet, dan juga infografik yang memang berisikan tentang edukasi gizi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian juga saya bisa mempelajari cara menjelaskan topik empati tadi, kemudian juga si eksklusif, anemia remaja, dan juga 1000 hari pertama kehidupan dengan bahasa yang mudah. Nah, hal ini bisa dilakukan di mana edukasi ini memang adalah fondasi untuk perilaku hidup sehat. Semakin terampil kita menjelaskan, semakin besar pula dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Nah, untuk kontribusi yang kedua yaitu terkait pemantauan status gizi dan juga deteksi dini. Nah, hal yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu saya bisa untuk memulai latihan mengukur tinggi badan per umur, berat badan per umur, berat badan per tinggi badan, lingkar lengan, dan juga lingkar kepala. Dan juga saya bisa mulai ikut praktikum atau kegiatan lapangan yang mengajarkan tentang cara membaca grafik pertumbuhan. Dan juga saya bisa mulai menjelaskan dan melihat bagaimana interpretasi dari Z-score itu sendiri. Nah, untuk kontribusi yang ketiga, ini edukasi gizi pada remaja. Nah, karena remaja ini kan saya juga termasuk remaja, saya rasa saya bisa berkontribusi banyak untuk tema ini. Yang pertama itu saya bisa membuat kampanye mini tentang anemia pada teman-teman kampus, adik kelas, atau juga teman-teman yang memang sekiranya berada di sekitaran saya. Dan juga saya bisa mengikuti penelitian atau tugas kelas yang memang membahas terkait remaja itu sendiri, terutama kepada remaja putri. Yang ketiga juga saya bisa melatih kemampuan konseling dasar, di mana dikarenakan memang saya juga merupakan seorang perempuan, sekiranya saya bisa membantu, saya bisa memulai kontribusi saya dalam pemberian edukasi terkait contohnya seperti anemia, di mana memang remaja perempuan ini rentan untuk terkena penyakit anemia dan juga penyakit-penyakit sebagainya yang biasanya ditimbulkan oleh pola gaya hidup yang memang disepelekan selama ini. Baiklah teman-teman, mungkin sekiranya itulah penjabaran saya terkait peran dari SKM dalam upaya pencegahan masalah kekurangan gizi yang ada di Indonesia, dan juga tentang bagaimana upaya saya atau kontribusi saya dalam upaya-upaya tersebut. Dan semoga penjelasan yang saya jabarkan dan juga kontribusi yang saya ucapkan ini bisa memang terrealisasikan dengan baik dan juga benar, agar tujuan dari SKM ini sendiri memang tercapai, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat itu sendiri. Baiklah, mungkin sekianlah penjabaran yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Mungkin apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga perilaku, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.